Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang hari ini menekan tombol play dalam keadaan sehat raganya dan diberi kekuatan hatinya untuk menjalani hidup yang tidak selalu ramah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang lelah, yang merasa kosong, yang terus tersenyum meski hatinya berat, tolong ringankan bebannya. Dan semoga kisah yang akan kami dengarkan hari ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia berhak untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Di dunia yang tidak pernah benar-benar tidur, ada orang-orang yang terlihat selalu aktif, selalu online, selalu siap membalas pesan, selalu tampak produktif. Namun sedikit yang bertanya, bagaimana kondisi hati mereka sebenarnya? Ada lelah yang tidak bisa diobati dengan tidur. Ada penat yang tidak hilang meski layar dimatikan. Dan ada jiwa yang perlahan terkuras karena tuntutan untuk selalu tersedia. Bukan karena mereka tidak kuat, bukan karena mereka tidak bersyukur, tapi karena dunia digital jarang memberi ruang untuk benar-benar berhenti. Kisah ini bukan tentang kegagalan besar, bukan pula tentang tragedi yang menggemparkan. Ini adalah kisah sunyi tentang seseorang yang bekerja tanpa jam pulang, tentang hidup yang perlahan kehilangan batas antara kerja dan istirahat, antara tanggung jawab dan hak sebagai manusia. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja, namun di dalam, ia sedang berjuang melawan kelelahan yang tidak terlihat. Dan mungkin, kisah ini terasa dekat dengan hidup Anda. Jika saat ini Anda merasa capek tanpa tahu harus mengeluh ke siapa, merasa hidup terus berjalan tapi Anda tertinggal, merasa selalu harus kuat meski sebenarnya ingin berhenti sejenak, maka video ini dibuat untuk Anda. Dengarkan sampai akhir, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menemukan pengertian. Sebelum kita lanjut, izinkan kami mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Jika Anda percaya bahwa kisah manusia seperti ini perlu didengar, silahkan subscribe channel Kreo ID. Tekan tombol like agar video ini menjangkau mereka yang mungkin sedang diam-diam kelelahan. Dan jika Anda mengenal seseorang yang hidupnya selalu terlihat baik-baik saja, namun jarang benar-benar beristirahat, silahkan bagikan video ini. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengatakan, kamu tidak sendirian. Sekarang, mari kita dengarkan kisahnya. Sebuah kisah nyata tentang pekerja digital, tentang kelelahan mental, dan tentang batas hidup yang perlahan menghilang. Tokoh dalam kisah ini bukan seorang tokoh publik, bukan pula orang yang namanya dikenal banyak orang. Ia hanyalah seseorang yang mungkin sering Anda temui, atau bahkan seseorang yang mirip dengan diri Anda sendiri. Untuk menjaga privasinya, kita akan memanggilnya dengan nama samaran, Ardi. Ardi berusia 32 tahun, usia yang oleh banyak orang dianggap sebagai masa paling produktif. Masa di mana seseorang diharapkan sudah stabil, sudah mapan, sudah tahu kemana arah hidupnya. Namun, kenyataannya, tidak semua orang merasakan hal yang sama di usia itu. Ardi bekerja sebagai pekerja digital lepas. Pekerjaannya beragam. Kadang mengerjakan desain, kadang mengedit konten, kadang menangani proyek-proyek online yang datang tanpa jadwal pasti. Ia tidak bekerja di gedung tinggi, tidak punya kartu absen, tidak mengenakan seragam kantor. Ruang kerjanya sederhana, sebuah meja kecil, laptop, ponsel yang hampir tak pernah jauh dari tangan. Dari luar, pekerjaan ini terdengar fleksibel, bahkan sering dianggap sebagai pekerjaan impian. Namun sedikit yang tahu bahwa fleksibilitas itu seringkali dibayar dengan tidak adanya batas waktu yang jelas. Secara kepribadian, Ardi bukan orang yang banyak bicara. Ia tidak terbiasa mengeluh, tidak suka menarik perhatian. Jika ada masalah, ia lebih memilih diam dan menyelesaikannya sendiri. Ia tipe orang yang bertanggung jawab. Jika sudah menerima pekerjaan, ia akan mengerjakannya sampai selesai. Bahkan ketika tubuhnya lelah,
bahkan ketika pikirannya sudah penuh. Bagi Ardi, menepati janji adalah segalanya. Meski terkadang, itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dalam keseharian, Ardi menjalani hidup yang tampak normal. Ia bangun pagi, menyiapkan kopi sendiri, duduk di depan layar, dan mulai bekerja. Ia jarang keluar rumah, bukan karena tidak mau, tetapi karena selalu ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Pertemanan perlahan menyempit, bukan karena konflik, melainkan karena waktu yang semakin sulit dicari. Bagi orang-orang di sekitarnya, Ardi terlihat mandiri, tidak bergantung pada siapapun, tidak sering meminta bantuan, dan selalu terlihat mampu mengatur hidupnya sendiri. Namun di balik semua itu, ada sisi Ardi yang jarang diketahui. Ia sering merasa lelah tanpa tahu harus menjelaskannya kepada siapa. Ia sering merasa bersalah ketika ingin beristirahat, dan ia sering merasa bahwa jika ia berhenti sebentar saja, semuanya akan runtuh. Ardi adalah contoh dari banyak orang di luar sana yang hidupnya tampak baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Dan dari titik inilah, kisah Ardi mulai berjalan menuju sebuah perjalanan batin yang tidak mudah. Jika melihat hidup Ardi dari luar, tidak ada yang tampak bermasalah, tidak ada konflik besar, tidak ada tragedi mencolok, tidak ada keluhan yang terdengar. Hari-harinya berjalan seperti biasa, tenang, teratur, dan terlihat cukup. Setiap pagi, Ardi bangun tanpa alarm yang keras, bukan karena hidupnya santai, melainkan karena jam tidurnya sudah tidak menentu. Kadang pagi terasa seperti siang, kadang malam berlalu tanpa benar-benar tidur. Namun begitu matanya terbuka, hal pertama yang ia cari bukan jam dinding, melainkan ponsel di samping bantalnya. Pesan masuk, email, notifikasi dari berbagai aplikasi kerja. Dan tanpa disadari, hari Ardi sudah dimulai bahkan sebelum ia benar-benar bangun dari tempat tidur. Setelah itu, ia duduk di depan laptop. Tidak ada perjalanan ke kantor, tidak ada percakapan kecil dengan rekan kerja, tidak ada batas jelas antara ruang kerja dan ruang hidup. Meja makan bisa berubah menjadi meja kerja, kamar tidur bisa menjadi ruang rapat, dan waktu istirahat seringkali terasa seperti sekadar jeda singkat sebelum kembali bekerja. Dari luar, ini terlihat praktis, efisien, dan modern. Namun di dalam, perlahan, ada sesuatu yang mulai terkikis. Ardi jarang mengunggah keluh kesahnya. Di media sosial, ia terlihat aktif. Sesekali membagikan hasil pekerjaan, sesekali tersenyum dalam foto. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang kelelahan. Orang-orang pun mengira hidupnya baik-baik saja. Kerja dari rumah enak ya, tidak capek di jalan, bisa atur waktu sendiri. Ardi hanya menjawab singkat, dengan senyum kecil, tanpa menjelaskan apapun. Karena bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa mengatur waktu sendiri sering berarti bekerja kapan saja. Bahwa kebebasan sering datang bersama tanggung jawab tanpa batas. Bahwa ketika pekerjaan bisa datang kapanpun, maka rasa tenang pun menjadi semakin langka. Siang hari berlalu tanpa terasa. Makan sering tertunda karena satu revisi lagi, satu pesan lagi, satu pekerjaan kecil yang ternyata tidak pernah benar-benar kecil. Ketika tubuh meminta istirahat, pikiran Ardi masih bekerja. Ketika layar ditutup, kepalanya tetap penuh dengan daftar tugas yang belum selesai. Namun semua itu tidak pernah terlihat dari luar. Sore datang, malam menyusul. Lampu kamar masih menyala, laptop masih terbuka, ponsel masih bergetar. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat seperti dedikasi tinggi. Namun bagi Ardi, ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah ia pertanyakan. Karena jika ia berhenti, ia takut akan kehilangan segalanya. Dan disinilah letak ironi hidup Ardi. Ia bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang stabil. Namun semakin keras ia bekerja, semakin kabur batas antara hidup dan pekerjaan. Dari luar, hidupnya terlihat aman. Namun di dalam, ia mulai kehilangan ruang untuk bernafas. Dan tanpa ia sadari,
Di balik rutinitas yang tampak normal ini, sebuah kelelahan sedang tumbuh, pelan-pelan. Masalah dalam hidup Ardi tidak datang dalam satu malam. Tidak ada peristiwa besar yang langsung mengubah segalanya. Semua bermula dari hal-hal kecil yang terasa sepele, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Sebagai pekerja digital, Ardi hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Klien datang dari berbagai zona waktu, pesan bisa masuk bahkan ketika hari sudah larut malam. Awalnya, Ardi selalu berusaha merespons dengan cepat. Ia percaya kecepatan adalah nilai jual, bahwa cepat membalas pesan berarti profesional. Dan memang, hal itu membuatnya dipercaya. Proyek datang lebih banyak, klien merekomendasikannya ke orang lain. Namun, tanpa ia sadari, kepercayaan itu perlahan berubah menjadi tuntutan. Pesan yang dulu bisa dibalas keesokan hari, kini diharapkan dijawab saat itu juga. Permintaan kecil sering datang tanpa perencanaan. Bisa direvisi sekarang, sebentar saja, tidak lama kok. Dan karena Ardi terbiasa berkata iya, kata sebentar itu jarang benar-benar sebentar. Di sisi lain, ada tekanan ekonomi yang tidak bisa ia abaikan. Sebagai pekerja lepas, tidak ada gaji tetap, tidak ada jaminan bulan depan. Jika hari ini menolak pekerjaan, belum tentu besok ada proyek pengganti. Ketakutan itu nyata. Takut kehilangan klien, takut dianggap tidak komitmen, takut tertinggal dari mereka yang siap bekerja kapan saja. Dan ketakutan itu membuat Ardi semakin sulit menarik garis batas. Lama-kelamaan, hidup Ardi terasa seperti selalu dalam mode siaga. Bahkan saat tidak bekerja, pikirannya tetap waspada. Ia makan dengan satu tangan, sementara tangan lain siap mengambil ponsel. Ia berbincang dengan keluarga, namun matanya sesekali melirik layar. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut melewatkan sesuatu. Masalah sosial lainnya datang dari cara orang memandang pekerjaannya. Kan kerja di rumah, harusnya tidak capek, bisa santai dong. Komentar-komentar itu tidak diucapkan dengan niat jahat. Namun bagi Ardi, kata-kata itu terasa seperti penghapusan atas lelahnya. Seolah-olah karena ia tidak bekerja di kantor, maka kelelahan mentalnya tidak dianggap nyata. Perlahan, Ardi mulai merasa terjebak. Bekerja terlalu keras membuatnya lelah, namun berhenti sebentar saja membuatnya merasa bersalah. Ia merasa harus selalu membuktikan diri, bahwa ia layak dipercaya, bahwa ia tidak malas, bahwa ia pantas mendapatkan pekerjaan itu. Dan di tengah semua itu, tidak ada ruang untuk bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Pertanyaan itu selalu ia tunda, karena selama pekerjaan masih selesai, selama tagihan masih terbayar, selama tidak ada yang runtuh secara kasat mata, maka ia merasa semuanya masih baik-baik saja. Padahal, di balik ketenangan yang dipaksakan itu, sebuah kelelahan mental sedang tumbuh dan bersiap mencapai titiknya. Ada titik dalam hidup di mana kelelahan tidak lagi terasa seperti rasa capek biasa. Bukan lelah yang hilang setelah tidur, bukan penat yang selesai setelah libur singkat. Ini adalah lelah yang tinggal, yang menetap, dan perlahan mengambil ruang di dalam diri. Dan di sanalah Ardi berada. Hari-hari Ardi mulai terasa berat bahkan sebelum ia memulainya. Ia bangun dengan perasaan kosong. Tubuhnya bergerak, namun pikirannya tertinggal jauh. Hal-hal yang dulu ia kuasai dengan mudah, kini membutuhkan usaha lebih. Membuka laptop terasa berat. Membaca pesan membuat dadanya sesak. Setiap notifikasi seperti pengingat bahwa ia belum benar-benar selesai. Tidur tidak lagi menjadi tempat beristirahat. Malam datang, namun pikirannya tetap terjaga. Jikapun ia tertidur, tidurnya dangkal, mudah terbangun.
dipenuhi mimpi tentang pekerjaan yang tidak pernah tuntas. Pagi datang terlalu cepat, dan Ardi bangun dengan rasa lelah yang sama seperti malam sebelumnya. Tubuhnya mulai memberi tanda. Kepala sering terasa berat, mata perih, nafas pendek tanpa sebab jelas. Namun Ardi mengabaikannya, bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia merasa tidak punya pilihan. Ada pekerjaan yang harus selesai, ada tanggung jawab yang harus dijaga. Dan seperti banyak orang lainnya, ia menunda dirinya sendiri. Di titik ini, Ardi mulai mempertanyakan banyak hal. Ia duduk di depan layar tanpa benar-benar melihat apapun. Kursor berkedip, waktu berjalan, dan di kepalanya muncul pertanyaan sunyi. Kenapa aku merasa seperti ini, padahal hidupku terlihat baik? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan pada siapapun. Ia simpan, ia pendam, karena ia sendiri pun tidak tahu jawabannya. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang semakin terasa. Kesunyian di tengah notifikasi, kesunyian di tengah aktivitas, kesunyian yang tidak terlihat oleh siapapun. Ardi tetap bekerja, tetap menyelesaikan tugas, namun setiap hari ia merasa ada bagian dari dirinya yang semakin terkuras. Ada satu malam yang terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang besar terjadi, melainkan karena Ardi merasa benar-benar habis. Ia menutup laptop dan hanya duduk diam. Lampu kamar menyala, suara di sekitarnya samar, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati, "Aku capek." Bukan capek bekerja, bukan capek lembur, tapi capek harus selalu kuat. Pengakuan itu tidak menyelesaikan apapun, tidak langsung mengubah hidupnya. Namun malam itu, Ardi menyadari satu hal. Ia sudah terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri. Dan dari titik terendah inilah, kisah Ardi akan bergerak ke fase berikutnya. Fase di mana ia tetap bertahan, meski tidak lagi tahu berapa lama ia sanggup melakukannya. Setelah mencapai titik terendah itu, hidup Ardi tidak langsung berubah. Tidak ada keputusan besar, tidak ada langkah dramatis, tidak ada orang yang datang menyelamatkannya. Pagi tetap datang, pekerjaan tetap menunggu, dan seperti hari-hari sebelumnya, Ardi tetap melanjutkan hidupnya. Ia tetap bangun dari tempat tidur meski tubuhnya terasa berat, tetap duduk di depan laptop meski pikirannya lelah, tetap membuka pesan meski dadanya sering terasa sesak setiap kali notifikasi berbunyi. Ia tidak berhenti bekerja, bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Ardi tidak banyak bercerita, bukan karena tidak ingin didengar, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya sendiri. Bagaimana menjelaskan lelah yang tidak terlihat? Bagaimana menjelaskan penat yang tidak bisa diukur? Ia takut jika ia berbicara, orang lain akan berkata, "Itu biasa," atau "Kamu terlalu memikirkan hal kecil." Dan ketakutan itu membuatnya memilih diam. Dalam diam itu, Ardi mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia membuat daftar tugas agar pikirannya tidak terlalu penuh. Ia memaksakan diri makan meski sering tidak merasa lapar. Ia mencoba tidur lebih awal meski sering gagal. Hal-hal kecil ini tidak terlihat sebagai perjuangan besar. Namun bagi Ardi, itulah cara ia menjaga dirinya agar tidak benar-benar jatuh. Tidak ada yang memberi tepuk tangan untuk hari-hari seperti ini. Tidak ada yang tahu betapa beratnya sekadar menyelesaikan satu tugas. Tidak ada yang melihat betapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk terlihat normal. Dan disitulah letak perjuangan Ardi, bukan dalam pencapaian besar, melainkan dalam konsistensi sunyi untuk tetap hadir di hidupnya sendiri. Ada hari-hari di mana Ardi ingin berhenti,
ingin mematikan semuanya, ingin menghilang sebentar. Namun ia juga tahu, ia masih punya tanggung jawab. Dan antara ingin berhenti dan harus bertahan, ia memilih bertahan. Bukan pilihan yang mudah, namun itulah yang ia mampu saat itu. Perjuangan Ardi tidak terlihat heroik, tidak menginspirasi di permukaan. Namun jika kita melihat lebih dekat, bertahan dalam kondisi seperti itu membutuhkan keberanian yang tidak sedikit. Karena terkadang hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang bukanlah melangkah maju dengan cepat, melainkan tetap berdiri meski hatinya lelah. Dan tanpa Ardi sadari, di tengah perjuangan sunyi itu, sebuah perubahan kecil sedang menunggunya. Bukan keajaiban besar, bukan pertolongan dramatis, hanya satu momen sederhana yang akan mengubah cara ia memandang hidupnya sendiri. Titik balik dalam hidup Ardi tidak datang dengan suara keras. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada keputusan berani yang mengubah segalanya dalam satu malam. Yang terjadi justru sebaliknya. Ia datang dalam bentuk momen kecil yang nyaris tidak dianggap penting. Suatu sore, setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan, Ardi tertidur di kursinya. Bukan karena ia ingin tidur, melainkan karena tubuhnya akhirnya menyerah. Laptop masih menyala, ponsel tergeletak di sampingnya. Beberapa jam berlalu tanpa ia sadari. Ketika Ardi terbangun, hal pertama yang ia rasakan adalah panik. Ponselnya penuh notifikasi, pesan klien, pertanyaan, permintaan kecil yang belum terjawab. Jantungnya berdebar, pikiran buruk datang bersamaan. Ini gawat. Pasti mereka kecewa. Mungkin aku akan kehilangan pekerjaan. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca satu persatu pesan itu. Namun kenyataan tidak seburuk yang ia bayangkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman, tidak ada kata-kata kasar. Sebagian hanya bertanya, sebagian lagi berkata, nanti saja tidak apa-apa. Di saat itulah, Ardi berhenti sejenak. Ia menatap layar dan menyadari sesuatu yang sederhana, namun sangat penting. Dunia tidak runtuh hanya karena ia tidak selalu online. Pekerjaan tidak langsung hilang hanya karena ia berhenti sebentar. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedikit lega. Kesadaran itu tidak langsung membuat Ardi berani berubah besar. Namun ia mulai melakukan hal kecil. Ia mematikan notifikasi pada jam-jam tertentu. Ia mulai membalas pesan dengan jujur, bukan terburu-buru. Besok saya lanjutkan. Sekarang saya istirahat dulu. Kalimat-kalimat sederhana yang dulu terasa menakutkan, kini mulai ia ucapkan. Awalnya rasa bersalah tetap ada. Ada suara di kepalanya yang berkata, "Kamu malas, kamu tidak cukup berusaha." Namun ada suara lain yang perlahan tumbuh lebih kuat. Suara yang berkata, kamu juga manusia, kamu juga berhak lelah. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mulai mendengarkan suara itu. Perubahan Ardi tidak terlihat dari luar. Ia tidak tiba-tiba menjadi santai. Ia tidak berhenti bekerja. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Ia mulai memahami bahwa menjaga diri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, bahwa istirahat bukan tanda kegagalan. Dan dari momen kecil itulah, Ardi perlahan membangun cara hidup yang baru. Tidak sempurna, tidak cepat, namun lebih jujur pada dirinya sendiri. Hari ini, hidup Ardi belum sepenuhnya berubah. Ia masih bekerja di dunia digital, masih menghadapi deadline, masih menerima pesan yang datang di luar jam kerja. Tidak ada keajaiban yang menghapus semua lelahnya. Namun ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Cara ia memandang dirinya sendiri. Ardi tidak lagi memaksakan diri untuk selalu tersedia. Ia mulai memberi jarak antara dirinya dan layar. Bukan jarak yang sempurna, bukan pula jarak yang selalu berhasil. Namun cukup untuk mengingatkan dirinya bahwa hidup tidak hanya berisi pekerjaan.
Ada hari-hari di mana ia tetap lelah. Ada malam di mana pikirannya masih penuh. Namun kini, ketika rasa itu datang, ia tidak lagi memarahi dirinya sendiri. Ia berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, aku sudah berusaha." Kalimat sederhana yang dulu sulit ia ucapkan. Yang mengharukan bukanlah perubahan besar dalam hidup Ardi, melainkan kenyataan bahwa ia kini lebih jujur pada batasnya sendiri. Ia belajar bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti terus memaksa diri. Kadang, menjadi kuat berarti berani berhenti. Ada satu sore, Ardi menutup laptopnya lebih awal. Ia duduk diam, tanpa notifikasi. Tidak melakukan apapun yang produktif, tidak mengejar apapun. Hanya duduk dan merasakan hening. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan. Hidup Ardi hari ini tidak sempurna, namun lebih seimbang. Tidak selalu cepat, tidak selalu maksimal, namun lebih manusiawi. Ia masih berjalan, masih belajar. Namun kali ini ia tidak berjalan sendirian melawan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah akhir yang tidak banyak orang bicarakan. Bukan akhir yang gemerlap, bukan kemenangan besar, melainkan akhir di mana seseorang akhirnya memilih untuk berdamai. Kisah Ardi bukanlah kisah tentang kegagalan. Ini adalah kisah tentang manusia biasa yang mencoba bertahan di dunia yang menuntutnya untuk selalu siap. Dunia yang jarang bertanya, apakah kita masih sanggup? Apakah kita masih baik-baik saja? Dari perjalanan Ardi, kita belajar satu hal sederhana namun sering terlupakan. Bahwa kelelahan mental bukan tanda kelemahan. Bahwa merasa lelah bukan berarti kita tidak bersyukur. Dan bahwa setiap manusia punya batas, meski dunia sering lupa menghormatinya. Jika hari ini Anda merasa hidup terlalu cepat, jika Anda merasa harus selalu kuat tanpa tahu sampai kapan, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Ada banyak Ardi lain di luar sana, dan mungkin Anda adalah salah satunya. Tidak semua perjuangan harus terlihat. Tidak semua luka harus dijelaskan. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukan nasihat panjang, melainkan pengakuan sederhana. Ya, aku lelah, dan itu tidak apa-apa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, kami mengajak Anda untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang-orang terdekat, atau doa untuk mereka yang hari ini sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID agar kisah-kisah manusia yang jujur dan penuh empati terus bisa hadir di layar Anda. Tekan like agar video ini menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Dan bagikan video ini jika Anda mengenal seseorang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, namun jarang benar-benar beristirahat. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang kelelahan, yang terus bertahan meski hatinya berat, ringankanlah langkahnya. Berikan kami kekuatan untuk menjaga diri, kebijaksanaan untuk mengenali batas, dan ketenangan untuk menerima bahwa kami manusia. Amin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih telah memberi waktu untuk mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Kreo ID.